Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jessica dengan NIM akhir 41. Berikut materi tentang penyakit motor neuron dan memenuhi tugas gerontologi dengan dosen pengampu Ibu Hj Siti Nikmah SPDS MSI. Materi yang saya sampaikan ini adalah tentang penyakit motor neuron. Nah, motor neuron di sini atau bisa disingkat dengan MND ini itu merupakan sekelompok gangguan neurologis yang memang mempengaruhi sel-sel sarafnya yang bisa disebut dengan motor neuron. Nah, ini yang seharusnya mengendalikan gerakan otot dalam tubuh itu melalui sistem saraf pusat. Nah, apabila dalam sel-sel saraf tersebut mengalami gangguan, maka gerakan otot akan melemah. Jadi kayak motor neuron di sini merupakan gangguan yang memang mempengaruhi gerakan otot dalam tubuhnya. Jadi karena ada masalah di sarafnya, jadi kayak ototnya makin melemah dan tidak bisa menerima sinyal dengan semestinya. Terus ini merupakan kelompok gangguan saraf yang memang menyebabkan hilangnya kekuatan otot, tapi ini bertahap, jadi kayak nggak selalu berkembang secepat seperti penyakit ALS. Nah, apabila motor neuronnya rusak, maka otot ini tidak bisa menerima sinyal, jadi kayak nggak bisa bergerak ataupun mungkin menyebabkan kelemahan atau bisa atrofi atau penyusutan otot. Nah, ini bisa menyebabkan gangguan gerakan-gerakan yang lainnya karena fokusnya adalah di otot. Terus saraf motorik terbagi menjadi dua, yaitu saraf motorik bagian atas dan saraf motorik bagian bawah. Jadi di sini tuh ada saraf motorik bagian atas tuh dalam istilahnya itu upper motor neuron sama lower motor neuron. Yang upper motor neuron ini berasal dari otak dan memang terletak di bagian atas. Jadi kayak bagian motorik bagian atas. Kalau yang lower motor neuron itu bagian bawah. Nah, ini yang UMN atau upper motor neuron itu berasal dari otak dan bertugas untuk mengirimkan sinyal dari otak ke batang dari otak ke saraf tulang belakang gitu. Nah, kalau misalkan yang lower motor neuron itu berasal dari batang otak dan saraf sumsum tulang belakang yang memang fokusnya adalah di tulang belakang gitu, serta berfungsi untuk mengirim sinyal ke seluruh otot. Nah, sinyal yang dikirim ini tersebut untuk mengatur gerakan otot-otot tubuh seperti berjalan, mencengkram, menelan atau bahkan makan atau bahkan berbicara. Nah, apabila ada masalah dalam saraf motoriknya, maka otot-ototnya tuh tidak berfungsi secara normal atau bahkan dalam mencengkram atau makan, menelan tuh malah kesulitan untuk melakukannya karena memang ada gangguan untuk menerima sinyal normal tersebut. Seperti yang sudah ada di gambar bagian atas ini, upper motor neuron itu bagian otak sini. Terus yang spinal cord ini termasuk lower motor neuron karena ini bagian bawah atau bagian sumsum tulang belakang. Yaitu jadi saraf motor itu terbagi menjadi dua, yaitu ada upper motor neuron sama lower motor neuron. Terus jenis MND sendiri atau motor neuron di sini ada banyak jenisnya dan masing-masing ini tuh punya perkembangan gejala yang berbeda, punya titik gejala yang berbeda juga. Yang pertama itu ada PMA atau MBS, tapi yang paling sering muncul adalah atau yang paling sering terlihat di jurnal-jurnal yang lain tuh PMA, Progressive Muscular Atrophy. Lebih singkatnya aku simpan menjadi PMA jadi lebih mudah untuk mengingat. Jadi PMA itu dianggap sebagai bentuk awal atau varian awal yang memang dari penyakit ALS. Jadi kayak sebelum ALS ini muncul atau sebelum berkembang menjadi ALS tuh MPA inilah yang paling awal terjadi gitu, yang hanya menyerang lower motor neuron. Jadi kayak PMA ini fokusnya adalah untuk
menyerang atau dia menyerang di bagian bawah motor neuronnya, dari bagian tulang belakangnya. Jadi yang bermasalah ini di sini nanti PMA tuh yang bagian susun tulang belakangnya. Terus hanya saraf motorik bawah yang rusak, jadi kayak namun ini bisa berkembang, tapi berkembangnya tuh ya secara bertahap gitu loh, untuk menjadi ke ALS. ALS ini nanti saya jelaskan di jenis yang berikutnya. Ini ALS itu merupakan penyakit yang memang fatal dan uh, umum terjadi gitu. Terus motorik bawah ini mulai mati, jadi kayak neuromotorik bawah ini mulai mati, jadi otot ini tidak bisa mendapatkan sinyal yang memang cukup untuk bergerak, jadi kayak ada kesalahan gitu loh, jadi kayak mau bergerak pun enggak yang normal seperti biasanya. Nah, ciri-ciri adanya kelemahan otot yang dimulai itu dari tangan maupun kaki, dan ini bisa menyebar ke bagian tubuh lainnya gitu. Ini juga merupakan bagian atau bentuk awal dari penyakit ALS ini. Nah, nanti kalau misalkan sudah berkembang atau sudah mempengaruhi keduanya atau sudah mempengaruhi bagian atas dan bawah, maka akan menimbulkan penyakit ALS ini. Atau ALS itu penyakit neuromotorik yang mempengaruhi saraf dari motorik atas maupun bawah. Ini yang jenis kedua adalah ALS tadi, amyotrophic lateral sclerosis. Ini menyerang keduanya, jadi menyerang yang atas dan menyerang yang bawah. Ini kayak maksudnya tuh penyakit yang sangat fatal dan secara umum terjadi gitu, karena keduanya sudah terpengaruh, keduanya sudah terserang gitu. Nah, ini menyebabkan kelemahan otot, jadi kayak atrofi itu kayak penyusutan otot, serta spastisitas tuh kekakuan otot. Nah, hiperrefleksia juga. Kenapa hiperrefleksia? Karena dalam otot itu kan sebenarnya harus mereka tuh bisa uh, menerima sinyal dengan baik, tapi karena adanya gangguan jadi kayak refleksnya tuh lambat gitu, jadi kayak ada hiperrefleksia. Dan seringkali ini gangguan mengalami orang yang mengalami penyakit ALS ini mengalami gangguan bicara sama gangguan menelan. Bahkan gangguan bergerak ini karena kombinasi dari adanya kekakuan atau spastisitas, adanya gangguan yang memang secara abnormal, enggak yang normal secara alami itu bergerak semestinya, tapi adanya gangguan jadi abnormal. Terus atrofi otot itu kayak penyusutan, jadi penyusutan. Terus kemudian sulit untuk menelan juga karena ada gangguan dari atas dan bawahnya itu terganggu. Terus yang selanjutnya ada SMA atau spinal muscular atrophy. Nah, ini tuh termasuk kelainan yang diturunkan secara genetik yang memang disebabkan oleh degenerasi pada alpha motor neuron yang terletak di anterior horn atau pada spinal cord. Spinal cord itu terletak di sumsum tulang belakang. Di sumsum tulang belakang itu ada SMN1 atau gen SMN1. Nah, karena orang ini memiliki penyakit SMA itu, yang diserang adalah karena ada gangguan mutasinya pada gen SMN1. Jadi pada spinal cord itu seharusnya kan ada memproduksi protein SMN1. Nah, karena adanya gangguan jadi kayak uh, ada pengurangan produksi protein, jadi ini akan mengalami masalah gitu karena orang tersebut kekurangan protein gitu, kekurangan protein SMN. Nah, ini bisa terjadi secara genetik, jadi secara riwayat keluarga memang kalau misalkan riwayat keluarganya itu punya uh, gen ini atau kekurangan gen ini, maka kemungkinan besar anak tersebut juga akan mempengaruhi mendapatkan penyakit gen atau penyakit SMA ini, karena ini faktor genetik. Jadi kayak orangnya tuh ya kalau misalkan punya masalah, punya penyakit ini, itu dia kesulitan bergerak, duduk aja nggak bisa, berdiri nggak bisa, bahkan ketika bernafas pun mereka sulit karena memang ini mempengaruhi tubuh mereka gitu loh, karena ada kerusakan di spinal cord-nya. Spinal cord itu kayak di bagian sumsum tulang belakang itu mereka ada kerusakan di situ. Kerusakannya karena kekurangan protein gitu. Yang seharusnya mereka memproduksi protein biar menjaga otot itu menjadi lebih baik gitu kan. Tapi karena memang ada kerusakan di proteinnya atau kekurangan protein, jadi akibatnya menjadi melemah atau otot itu tidak bisa menerima sinyal dengan sebaiknya. Ototnya melemah atau uh, ototnya melemah. Terus selanjutnya
kayak jenis MND lainnya adalah PLS atau uh, primer lateral sklerosis. Aku singkat menjadi PLS biar lebih gampang. Ini PLS itu merupakan bentuk penyakit MND atau bentuk penyakit neuron motorik yang langka. Jadi kayak berkembangnya pun lahan, jadi nggak sama seperti ALS. ALS itu kan fatal, ALS itu paling umum. Tapi kalau PLS itu lebih langka, kayak jarang terjadi. Tapi ini mulai muncul tuh pada usia 40 tahunan ke atas gitu. Nah ini kayak hanya mempengaruhi neuron motorik bagian atas ke bagian otak gitu, yang hanya mempengaruhi bagian otaknya. Jadi kayak sinyal yang dari otak itu untuk menuju ke susun tulang belakang itu tidak sempurna gitu loh. Akhirnya akhirnya orang tersebut tuh memiliki kesulitan untuk bicara, jalannya pun lambat, terus menerima sinyal yang salah karena otak tadi kan sudah tidak berfungsi atau sudah rusak gitu, karena emang PLS ini fokusnya ke otak atau fokusnya ke bagian motorik bagian atas. Terus selanjutnya ada PPP atau Progressive Bulbar Palsy. Ini tuh kelainan neurogeneratif yang memang mempengaruhi neuromotorik yang terlibat dalam berbicara, menelan dan bernapas, karena memang fokusnya itu di bagian di batang otak. Jadi kayak batang otak ini kan fungsinya juga buat berbicara, buat menelan, buat bernapas. Itu kan kalau misalkan di bagian sininya ada kerusakan, itu menyebabkan terganggu lah, misalnya kayak berbicara tuh terganggu, menelan juga terganggu, bahkan bernapas pun mereka sesak bernapas gitu. Nah ini menyerang neuron motorik di bagian otak, fokusnya di bagian otak itu bagian batang otak gitu. Terus otot-ototnya tuh mengalami uh, mengontrol bicara, seharusnya otot untuk mengontrol bicara, tapi karena adanya kerusakan di bagian otak sini, mereka uh, ada masalah lah di bagian itu, di bagian otot untuk bicara, untuk menelan, untuk mengajar, wajahnya juga ikut melemah. Nah, PBB ini bisa berkembang menjadi ALS. Nah, di mana neuron motorik atas dan bawah itu ikut terkena seperti itu. Lemahnya otot wajah dan lidah. Karena apa tadi PBB? Jadi PBB ini tuh kayak penyakit yang memang nantinya bisa berkembang menjadi ALS juga, tapi mungkin lebih ke perlahan atau mungkin lebih ke lambat. Nah, gejala awalnya itu dimulai dengan masalah berbicara atau disartria. Nah, kesulitan menelan juga karena biasanya ini terjadi pada otot-otot yang mengontrol mulut, tenggorokan, dan lidah. Karena ototnya mengalami kerusakan, jadinya kayak ada gangguan lah untuk di daerah situ. Nah, untuk pola perkembangannya sendiri itu fokus pada otot-otot yang mengendalikan bicaranya. Gitu. Fitur khasnya tuh hanya otot wajah, mulut, dan tenggorokan yang terlibat pada awalnya, tanpa keterlibatan otot kaki dan tangan, karena memang bukan fokus ke susun tulang belakang, tapi fokusnya ke bagian otak. Terus yang selanjutnya ada faktor penyakit motor neuron sendiri. Penyakit dari faktor dari MND sendiri itu ada faktor genetik, faktor lingkungan, sama faktor usia. Faktor genetik itu keturunan. Misalkan jika ada riwayat MND ini dalam keluarga, misalkan dari ayah atau ibu, atau bahkan dari keduanya itu memiliki masalah riwayat penyakit seperti ini, maka kemungkinan besar anaknya tersebut juga ikut kena gitu, karena memang faktor genetik. Terus seperti yang penyakit SMA tadi, itu faktor genetik bisa disebabkan karena adanya bahkan entah dari orang tuanya atau ibu, entah dari ibunya atau ayahnya yang mengalami uh, mutasi pada gen SMN1-nya gitu. Tapi yang lebih berpengaruh adalah kalau misalkan kedua orang tuanya itu punya masalah yang sama atau punya riwayat gen SMN1 yang sama gitu. Itu akan semakin memperbesar kemungkinan anak tersebut terkena penyakit tersebut. Terus faktor lingkungan tuh bisa karena paparan zat berat, itu bisa, terus karena cedera kepala, trauma otak, atau bahkan kalau terjadi kecelakaan otak akan mengalami kerusakan. Nah, itu bisa menyebabkan penyakit itu. Terus faktor usia juga uh, sangat mungkin terjadi kalau faktor usia, karena memang
terjadi penuaan sel sarafnya gitu, karena usia ini bisa terjadi pada usia dewasa yang mungkin 50 sampai 70 tahunan. Ini sel sarafnya tuh mulai melemah karena penuaan gitu kan mandiri. Itu nggak bisa berkembang seperti anak-anak muda zaman sekarang. Terus selanjutnya tanda-tandanya yang mengalami MND ini, tanda-tandanya itu ada memiliki kram otot, terus parestesia, kesulitan menelan, kesulitan bernafas, kehilangan respon motorik, terus denyut nadinya itu meningkat, gangguan pencernaan, terus keringatnya juga makin banyak, terus tekanan darah tuh nggak stabil. Terus cara mendiagnosis gimana? Itu pakai 3 alat. Jadi ada alat elektromiografi atau MNG. Ini adalah teknik yang memang untuk merekam aktivitas listrik pada otot selama kontraksi otot. Jadi kayak bisa mengetahui kalau otot kita tuh otot kita tuh berfungsi secara normal atau tidak gitu. Itu bisa direkam melalui alat MNG atau elektromiografi. Terus yang kedua itu kita bisa mendiagnosis kalau kita punya penyakit atau tidak, itu bisa menggunakan nerve conduction study atau NCS. Nah, ini banyak digunakan dalam neurofisiologi klinis untuk menilai nilai syaraf perifer atau mendiagnosis berbagai gangguan neurologis. Nah, ini juga bisa untuk mengevaluasi seberapa cepat sih sinyal otot kita dalam merespon gitu loh. Nah, dalam dikirim ke otot kita itu bisa direkam melalui atau bisa menggunakan alat nerve conduction study. Yang selanjutnya yaitu ada MRI. MRI itu kalian bisa sering mendengarkan kata MRI itu kayak di scan gitu loh, otaknya di scan sama tutung susun belakang di scan, itu bisa melihat reaksi otot kita tuh baik atau enggak seperti itu. Nah, sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.